Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, mungkin di sini kami akan menjelaskan tentang model referensi OSI atau Open System Interconnection. Pertama yaitu sejarah model OSI. Jadi jauh sebelum kita mengenal komputer, khususnya di Indonesia, pada era tahun 70-an, para staf ahli dari berbagai perusahaan software seperti Digital dan IBM serta perusahaan besar lainnya telah mengembangkan sebuah arsitektural jaringan yang berupa model. Lantas, hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena perbedaan protokol dan format data yang dibuat masing-masing perusahaan atau pengembang tersebut, sehingga akan menyulitkan pengembangan arsitektural tersebut. Sehingga pada era tahun 80-an, ISO atau singkatan dari International Organization for Standardization menyelesaikan masalah tersebut dengan menciptakan model arsitektural jaringan yang bernama OSI. Selanjutnya, Open System Interconnection atau disingkat OSI adalah model referensi yang mana tercipta dari bentuk kerangka konseptual. Sekarang, OSI telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Model referensi OSI menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software atau aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan tersebut memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Karakteristik lapisan OSI. Ketujuh lapisan dari model referensi OSI dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya diimplementasi hanya pada software. Lapisan tertinggi adalah lapisan penutup sebelum ke pengguna. Keduanya, pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi proses dengan software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan lain di model OSI. Lapisan bawah dari model OSI mengendalikan persoalan transport data, lapisan fisik, dan lapisan data link yang diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lain pada umumnya hanya diimplementasikan dalam software. Lapisan terbawah yaitu lapisan fisik adalah lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan. Tabel berikut ini merupakan pemisah kedua lapisan tersebut pada lapisan-lapisan model OSI. Slide selanjutnya, karakteristik lapisan OSI. Yang pertama, lapisan atas dan lapisan atau lapisan application, diantaranya yang terdiri dari application, presentation, dan session. Yang kedua, lapisan bawah atau lapisan data transport, diantaranya yang terdiri dari transport, network, data link, dan physical. Slide selanjutnya, physical layer. Yang pertama bisa dibilang physical layer ini adalah yang paling utama tanggung jawabnya. OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi bit data. Yang kedua tentu saja itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditunjukkan kepada physical layer utama atau penerima. Nantinya di sini data juga ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi, radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring topologi pada topologi jaringan, dan pengkabelan. Contoh penerapan dari physical layer adalah saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel seperti fiber optik maupun kabel yang menggunakan RJ45. Data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka ada proses terjadinya kesalahan.
Maka inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI, layer layanan data link layer ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam hal membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer pun juga dapat mengelola skema pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer yang lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link layer menjadi dua sublayer, yaitu MAC Medical Access Control dan juga LLC Logical Link Control. Selanjutnya, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format frame. Contohnya penerapan dari data link layer ini adalah seperti Media Access Control atau disingkat MAC atau Logical Link Control atau disingkat LLC. Contoh alat yang bekerja pada layer ini adalah bridge dan switch. Network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, OSI layer yang digunakan untuk proses routing adalah network layer. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Selanjutnya, network layer ini juga berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch pada bagian layer 3, lalu akan mencarikan rute mana yang tercepat agar paket data sampai ke tujuan. Contoh protokol yang bekerja pada layer ini adalah protokol IP, ARP, dan ICMP. Transport layer. Tingkatan keempat OSI layer adalah transport layer. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Selanjutnya, transport layer juga berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tertentu, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Contoh protokol yang menggunakan layer transport ini seperti TCP dan UDP. Contoh penerapan dari layer ini adalah saat kita mengirimkan email dan ternyata jaringan yang kita gunakan terputus, maka kita akan mendapatkan pesan agar mengirim ulang email tersebut. Selanjutnya adalah session layer. Pertama, tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Selanjutnya, layer session ini juga berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat atau dipelihara atau bahkan dihentikan. Contohnya ketika kita membuka website seperti contohnya LMS IP Garut, yaitu dengan alamat lms.institutpendidikan.ac.id. Ketika kita sudah login dengan akun kita, lalu kita tidak melakukan aktivitas apapun dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan di sistemnya, maka kita akan otomatis logout atau dikeluarkan dari LMS tersebut. Presentation layer melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer 6 ini juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Selanjutnya, presentation layer ini juga berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan atau dikirimkan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya adalah saat kita membuka sebuah website. Presentation layer ini akan mengkonversi website tersebut menjadi biner. Setelah dikonversi, presentation layer ini akan melakukan enkripsi data, sehingga data yang dikirim akan terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, application layer.
Berbicara tentang penyedia interface antara protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di dalam komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OCI dan kerap memberikan layanan yang benar begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Selanjutnya, application layer ini juga berfungsi sebagai antarmuka atau user interface dengan aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Contohnya adalah saat kita membuka browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, atau Microsoft Edge, atau yang lainnya. Atau aplikasi lain seperti Outlook, Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya.